그 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Uluiyah, NIM 221101090007. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah studi hadis. Pertama-tama saya akan membacakan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataka ridha li talibil ilmi. Rawahi Ibnu Majah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis tersebut. Hadis tersebut kata permulaannya yaitu man salaka tariqan. Bukhari dari hadis tersebut yaitu Ibnu Majah, dan sanad dari hadis tersebut adalah Abu Darda, karena di dalam hadis tersebut diawali dengan An Abi Darda. Nah, beliaulah sanad pertamanya. Pertama-tama kita harus mengenal hadis fi'liyah, qauliyah, dan hamiyah. Dan dari ketiganya ini kita kan tidak tahu apa pengertiannya. Jadi kita harus mencari tahu ketiganya ini. Baru bisa disimpulkan hadis di atas itu termasuk hadis apa. Jadi yang pertama yaitu hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ini berdasarkan dengan perilaku atau tingkah laku Rasulullah. Yang kedua yaitu hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini hadis yang berdasarkan dengan perkataan atau ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga hadis hamiyah. Hadis hamiyah ini adalah hadis yang berdasarkan dengan hasrat Rasulullah yang belum terrealisasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hadis di atas termasuk hadis qauliyah. Mengapa hadis qauliyah? Karena di dalam hadis tersebut terdapat kalimat qala Rasulullah yang artinya Rasulullah berkata atau Rasulullah bersabda, sama dengan penjelasan dengan hadis qauliyah. Jadi hadis di atas termasuk hadis qauliyah. Selanjutnya yaitu pesan yang dapat diambil dari hadis di atas, yaitu bahwasannya orang yang mencari ilmu itu oleh Allah akan dijamin kebahagiaannya, kesuksesannya di dunia dan di akhirat. Ilmu ini bagaikan cahaya yang menerangi jalan seseorang yang menuntut ilmu untuk mencapai cita-citanya. Sedangkan orang yang bodoh, mereka akan membawa kemudorotan dan kesengsaraan bagi dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu syarat-syarat hadis sahih. Syarat yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Maksud dari sanadnya bersambung ini bahwasannya rangkaian dari perawinya ini mengambil secara langsung dari perawi di atasnya, dari permulaan hingga sanad yang terakhir. Syarat yang kedua ini yaitu perawinya yang adil. Maksud dari perawinya yang adil ini harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu seorang muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang ketiga tidak fasik, dan yang terakhir tidak cacat ma'ru'ah atau harga dirinya. Syarat yang ketiga yaitu periwayatan yang dhobit. Maksud dari periwayatan yang dhobit ini adalah seseorang yang memiliki hafalan yang kuat atau tidak pelupa, baik itu mantap hafalan dalam kepala maupun mantap hafalan dalam tulisan atau kitab. Syarat yang keempat yaitu tanpa syuzud. Bahwasannya hadis yang diriwayatkan ini bukan termasuk kategori hadis syadz atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqat bertentangan dengan riwayat orang yang lebih thiqat darinya. Syarat yang kelima yaitu tanpa ilat. Ilat adalah suatu sebab yang tidak jelas atau samar, tersembunyi, yang dapat mencoreng kesahihan hadis sekalipun terlihat lahiriah, terhindar dari kesalahan tersebut. Contoh dari hadis yang memenuhi syarat-syarat sahih yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Mahmud bin Wailana haddatsana Abu Usama an A'masyi an Abi Shalih an Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala Abu Isa, hada haditsu hasan. Yang nomor 3 yaitu faktor-faktor munculnya hadis maudhu. Faktor yang pertama yaitu alasan politik, karena terjadinya perpecahan di antara kalangan umat Islam yang menjadikan kalangan umat Islam ini terpecah menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib, yang kedua kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketiga kelompok Khawarij. Dan ketiga kelompok ini berusaha untuk menjatuhkan lawannya atau kelompok lain, sehingga mereka mencari argumentasi di hadis maupun di Al-Quran. Jika mereka tidak menemukan argumentasi yang benar, maka mereka akan membuat argumentasi sendiri yang menjadikan hadis maudhu yang disandarkan kepada Nabi. Faktor yang kedua yaitu usaha dari musuh Islam, seperti kaum zindik merupakan kaum yang membenci umat Islam, sehingga kaum tersebut berusaha untuk membuat hadis palsu yang bertujuan untuk merusak dan menyesatkan umat Islam, sehingga hadis yang dibuat oleh musuh tersebut atau kaum zindik tersebut menjadi hadis maudhu. Faktor yang ketiga yaitu fanatik buta terhadap suku, bahasa, bangsa, negara, dan pemimpin. Contohnya pendukung bahasa Persia, mereka membuat hadis yang berisi tentang kemuliaan bahasa Persia. Faktor yang keempat yaitu pembuat cerita atau kisah-kisah, yaitu mereka melakukan pemalsuan hadis untuk menarik simpati banyak orang agar para pendengar hadis tersebut merasa kagum kepada mereka. Akan tetapi pada umumnya hadis yang mereka buat ini sangat berlebihan dan tidak masuk akal. Faktor yang kelima yaitu perbedaan pendapat tentang fikih dan ilmu kalam. Contohnya tentang cara pelaksanaan sholat. Banyak pendapat yang menyatakan cara pelaksanaan sholat. Faktor yang keenam yaitu semangat yang berlebihan dalam melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Faktor yang ketujuh yaitu mendekatkan diri kepada penguasa, yaitu dengan membuat hadis agar mendapatkan simpati atau penghargaan dari seorang khalifah atau pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya nomor 4 yaitu tentang biografi seorang perawi hadis yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr merupakan salah satu sahabat Nabi yang pertama kali menulis hadis Nabi, dan sepanjang hidup beliau telah meriwayatkan sekitar 1000 hadis Nabi yang kemudian ditulis dalam naskah yang diberi nama As-Sahifah As-Shadiqah. Dan Abu Hurairah pernah menyatakan bahwa Abdullah bin Amr ini lebih berpengalaman dari Abu Hurairah. Abdullah bin Amr lahir pada tahun 616 ketika Rasulullah sedang berdakwah di kota Mekah. Beliau dibesarkan dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Ayahnya bernama Amr bin As, seorang bangsawan dari kota Mekah. Meskipun keluarga beliau seorang bangsawan dan orang yang kaya, akan tetapi beliau tidak pernah silau akan kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. Nama Abdullah bin Amr didapat dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau baru masuk Islam pada usia 17 tahun. Setelah resmi menjadi muslim, beliau lebih fokus untuk beribadah dan mempelajari Al-Quran. Beliau termasuk salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, beliau langsung menghafal dan memahaminya. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Amr ini untuk menuliskan hadis yang diterimanya. Selanjutnya nomor 5 yang membahas tentang hadis pendidikan kemudian mentahrij hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Mahmud bin Wailana haddatsana Abu Usamah an A'mashi an Abi Shalih an Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala Abu Isa, hada haditsu hasan. Hadis di atas termasuk hadis riwayat Tirmizi nomor 2570 dan termasuk kategori hadis yang sahih. Hadis yang terkait dengan hadis di atas yaitu yang pertama hadis riwayat Abu Dawud nomor 2157 kategori hadis yang sahih. Yang kedua hadis riwayat Abu Dawud nomor 2158 kategori hadis yang sahih. Yang ketiga hadis riwayat Tirmizi nomor 2606 kategori hadis yang sahih. Sekian video yang saya buat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.